Kira-kira kenapa Yesus melarang orang buta yang sudah disembuhkan itu supaya jangan masuk ke kampung, tapi langsung ke rumah? Kira-kira kenapa? Ini kan perkiraan saja, jadi salah juga tidak apa-apa. Kira-kira menurut frater? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar ke kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangannya di atasnya, lalu bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan masuk ke kampung. Frater, suster, oma, saudari-saudariku terkasih, kira-kira kenapa Yesus melarang orang buta yang sudah disembuhkan itu supaya jangan masuk ke kampung, tapi langsung ke rumah? Kira-kira kenapa? Ini kan perkiraan saja, jadi salah juga tidak apa-apa. Kira-kira menurut frater? Oh iya, supaya merenungkan dulu peristiwa itu, baru bisa berbicara. Oke, kalau suster sudah langsung meditasi itu, cari jawaban. Apa ya? Oke, cukup sejalah frater punya dulu. Oke, mari kita coba membayangkan saja. Yesus itu melarang orang itu kembali ke kampung. Tentu untuk memahami hal ini, karena kemarin itu saya khotbah tentang pentingnya memahami dan mengerti, itu terkait dengan ketika Yesus bicara tentang hati-hati dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Herodes, murid-murid langsung berpikir tentang roti yang terbuat dari ragi. Padahal maksud Yesus itu mencoba mengerti dan memahami bahasa Yesus karena mereka sudah sering ikut Yesus. Dengan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita ini terus ikut Yesus, terus dengar cerita tentang Yesus, mengerti dan paham enggak? Sama dengan kita tinggal serumah dengan orang, kita sering bergaul dengan orang. Lama-lama kita berada bersama, kita paham dan mengerti enggak orang? Nah, ini susah. Kadang-kadang kita hidup bersama tapi susah memahami orang lain. Kenapa? Ya, seperti kata frater, kita tidak atau kurang mendalam mengerti dan mengenal seseorang, lalu kita tidak memahami. Maka ketika Yesus menyuruh orang itu kembali ke rumah bukan ke kampung, biar dia merenungkan dulu peristiwa itu, apa artinya dia mengalami itu, baru setelah dia memahami apa arti Yesus dan peristiwa itu bagi dirinya, bolehlah dia bersharing dan bercerita tentang pengalaman. Karena kalau tidak, nanti heboh. Apalagi dia yang buta tiba-tiba melihat, dan orang kampung melihat itu, orang kampung bertanya, "Kenapa kau bisa melihat?" Paling dia bilang, "Itu orang yang buat saya melihat." Itu orang yang belum tentu dia tahu Yesus itu siapa dan apa yang dia buat. Jadi mungkin Yesus memberikan waktu untuk dia merenung bahwa itu loh Tuhan yang buat kau begitu. Karena begini, kalau kembali ke cara berpikir orang kampung, kita semua tahu, kita semua pasti dari kampung.
Orang kampung itu lugu dan polos. Tapi orang kampung juga susah mengerti dan memahami kan? Kalau ada apa-apa, jarang mereka pakai logika. Jarang mereka menelusuri lebih jauh. Mereka praktis-praktis saja. Apa yang mereka lihat, itu yang mereka omong. Tapi kalau orang berpengetahuan kan, coba menyelami, memahami, memaknai. Makanya kalau di kampung itu ada sesuatu itu cepat viral, tapi kadang-kadang orang cerita ceplos-ceplos gitu saja. Nah, Yesus tidak mau supaya peristiwa itu dijadikan viral. Apalagi belum tentu di kampung itu semua orang positive thinking. Siapa tahu ada yang negative thinking, dalam arti mereka akan berpikir Yesus ini dukun, bukan Tuhan, karena bisa membuat mata orang yang buta melihat. Apalagi Yesus punya cara menyembuhkan ini sangat sederhana, mungkin beda dengan dukun-dukun lain. Sederhananya apa? Dia ambil orang itu, bawa keluar kampung. Setelah itu dia ludahin matanya. Ludah itu menyelamatkan. Ludah itu menyelamatkan. Nah, kalau dia cerita, misalnya gini, begitu dia pulang cerita kepada orang kampung bahwa itu orang itu ludahi saya lalu sembuh. Kan orang berpikir, biasanya di kampung kalau kita meludahin orang itu karena kebencian. Jarang kita meludahin orang karena kita mencintai dan mau menyelamatkan kan? Kita hanya meludahi orang karena kita jengkel dan benci. Gitu kan? Jadi kalau dia bercerita itu orang meludahin, pasti bisa saja keluarganya juga dan orang-orang menganggap Yesus itu tidak etis ludahin orang kan? Padahal itu ludah menyelamatkan. Makanya memang benar kata Frater, dia pulang merenungkan dulu, itu bukan hanya sekedar ludah, bukan ludah biasa, tapi ludah Tuhan, bukan ludah dukun, bukan juga ludah kebencian, tapi ludah keselamatan. Nah, itu baru dari segi ludah. Kemudian kita menemukan bahwa ada 2 tahap yang dilakukan Yesus untuk betul-betul menyembuhkan orang itu. Tahap pertama membawa dia menjamah lalu meludahi, lalu dia hanya lihat bayang-bayang. Sudah lihat orang tapi pohon-pohon yang bergerak. Padahal tidak ada bawa orang-orang kan itu. Nah, itulah kalau kita melihat hanya dalam bayangan, belum tentu itu mencerminkan kebenaran. Jadi kalau kita menilai orang dalam bayangan, belum tentu itu mencerminkan kebenaran. Maka orang itu kan sudah dibawa keluar dari kampung, tapi dia lihat ada orang-orang, tapi yang jalan itu pohon, berarti belum jernih kan? Lalu Yesus lagi memegang, lalu mengurapi dia, lalu dia bisa lihat jernih. Artinya apa? Untuk kesempurnaan butuh proses. Untuk kita bisa melihat dengan jernih keadaan di sekitar kita, butuh tangan Tuhan yang menjernihkan mata hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, suster, kita hidup, tapi belum tentu kita bisa jernih melihat, apalagi menilai orang. Makanya mungkin di sini waktu itu saya bilang, kita itu tidak hanya sekedar punya intuisi, kita juga punya discernment. Artinya, kejernihan roh untuk mampu melihat dengan tepat sesuatu. Maka memang butuh doa, butuh meditasi. Saya sendiri sih agak sungkan untuk menilai orang, karena itu belum tentu benar. Ya. Kecuali kalau karya pastoral harus melalui doa. Selalu saya sharingkan kepada orang di Mataram, saya itu merencanakan sesuatu bukan karena kemauan sendiri. Doa dulu, novena beberapa kali, lalu biarkan Tuhan menunjukkan apa yang terbaik untuk saya lakukan, baru saya mengeksekusi. Karena yang kita lihat dengan mata kepala manusiawi beda dengan yang kita lihat dengan cahaya iman. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika menyuruh orang itu jangan ke kampung, tapi ke rumah dulu supaya melihat peristiwa itu dalam cahaya iman. Tuhan yang berkarya, bukan hantu. Itu ludah keselamatan, bukan ludah kebencian. Jadi jelas sekarang ya, kenapa Yesus suruh dia jangan pulang ke kampung, tapi pulang ke rumah. Hal berikutnya yang perlu kita maknai, itu ketika kemarin kan bacaan pertama bicara tentang Tuhan kecewa dengan manusia yang diciptakan karena banyak berbuat jahat, maka dia mengirimkan bencana air bah. Tapi satu hal yang membuat Tuhan berpikir berbelas kasih itu, di antara banyak orang yang jahat, ada orang yang taat dan setia, dan itu ada dalam diri Nuh. Maka karena ketaatan Nuh, dia mau tetap mencintai manusia dan coba memperbaiki lagi manusia melalui Nuh. Dan hari ini dalam bacaan pertama kelanjutannya kita mendengar setelah 40 hari dan beberapa lama, karena sesuai dengan janji Tuhan,
Nuh coba mengirim beberapa burung, mengirim burungnya untuk melihat masih ada air atau tidak. Nanti kenapa Nuh kirim burung untuk melihat masih ada air atau tidak? Suster bisa cari lagi ya. Kenapa ada 2 burung lagi? Burung apa? Burung gagak dan burung merpati. Suster lupa lagi, padahal dia yang baca tadi. Oh mas. Jadi intinya begini, setelah kering Tuhan senang lagi. Senang dalam apa? Karena ketaatan dan kesetiaan Nuh, dia lalu pulih hatinya. Kemarin itu di khotbah kemarin saya kasih judul kekecewaan Tuhan dan cara mengobati kekecewaan Tuhan. Karena dia kecewa dengan manusia kan. Nah hari ini kita mendengar pulih hatinya Tuhan. Dan dia berjanji apa? Karena Nuh, saya berjanji untuk tidak melakukan lagi bencana seperti ini sepanjang masa. Dan saya harus mencintai dan merawat bumi dan isinya dan manusia. Artinya apa? Bapak, ibu, saudara-saudari dan suster dan frater. Inti dari iman kita adalah taat dan setia. Kita juga jadi kaum terpanggil khusus, ada ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan kita tidak hanya menyelamatkan kita dan membuat kita dicintai oleh Allah sebagai orang terpanggil khusus, tapi juga ketaatan dan kesetiaan kita bisa menyelamatkan orang lain. Tentu kalau suster tidak taat dan tidak setia, tidak mungkin datang bekerja di sini kan. Tapi karena taat dan setia, jauh-jauh dari Medan, dengan bekal teri Medan, bekerja di sini dan tetap aman di sini. Dan menyelamatkan orang-orang yang kepada siapa suster melayani, di sekolah, di masyarakat. Jadi ketaatan dan kesetiaan kita juga menyelamatkan orang. Itulah kenapa kemudian saya berpikir begini. Karena saya juga ditugaskan sebagai deken di sini, selain pastor paroki, saya coba menjalankan ketaatan dan kesetiaan saya sebagai deken. Salah satunya, dekenat punya aset rumah retret ini kan. Ya, saya kemudian berpikir saya harus ada waktu 1 kali seminggu misa di kapelnya rumah retret. Kenapa? Ketaatan dan kesetiaan saya dengan tugas dan tanggung jawab. Tentu akhirnya bukan hanya membuat saya disayangi Tuhan, tapi juga orang-orang kan termasuk suster, frater, oma, ibu-ibu kan bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan melalui perayaan Ekaristi ini di sini. Mungkin hari ini tambah 2, besok bisa tambah 3, selanjutnya bisa tambah lagi. Dan kita biasakan supaya di kapel rumah retret ada misa harian setiap minggu. Siapa tahu ada orang yang rindu untuk misa dan merayakan sore. Dan kita bisa merayakan bersama di sini. Jadi jangan berpikir ketika kita taat dan setia dalam iman dan hidup panggilan itu hanya menyelamatkan kita, tapi juga menyelamatkan orang di sekitar kita. Ibu-ibu juga taat dan setia dalam hidup berkeluarga, tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga membahagiakan keluarga, menyelamatkan suami, menyelamatkan anak-anak. Bayangkan suami istri yang tidak taat satu sama lain, keluarga pasti berantakan. Jadi hati-hati, memang ketaatan dan kesetiaan itu sederhana, tapi kalau tidak dihidupin dan dimaknai, itu berakibat fatal. Banyak orang punya keluarga broken home, banyak orang punya keluarga berantakan, hanya karena tidak taat dan tidak setia mencintai hidup perkawinan kan. Mari kita bersyukur karena kita tetap menjaga kesetiaan dan ketaatan kita dalam hidup beriman dan panggilan, dan semoga itu tidak membuat Tuhan makin jatuh cinta kepada kita, tapi juga mencintai semua orang yang kita layani dan ada di sekitar kita, seperti yang Tuhan janjikan kepada Nuh dalam bacaan pertama yang telah kita dengar. Semoga Tuhan memberkati kita. Nyanyikanlah lagu imanmu, pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu